Salam sejahtera kepada kita semua. Apa kabar? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudaraku sekalian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita bersyukur, di dalam kasih Tuhan kita telah memasuki bulan baru, bulan Agustus. Dalam konteks bangsa atau negara kita Indonesia, bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh makna, yang tidak mungkin dilupakan oleh semua warga bangsa. Semua warga bangsa bersuka cita atas anugerah Tuhan yang memberi kemenangan, kemerdekaan, dan kebebasan. Tuhan telah menganugerahkan negara atau bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, dan bermartabat. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang menghargai hak asasi masyarakatnya. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakatnya. Kemerdekaan ini akan terus kita pelihara, kita jaga, kita rawat, dan lestarikan demi dan untuk cita-cita luhur, yaitu terciptanya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Saudaraku, sembari kita telah memasuki awal bulan Agustus ini, di mana seluruh warga bangsa bersuka cita dalam pekik merdeka, kita diingatkan oleh firman Tuhan, nas khotbah hari ini, untuk merayakan kemerdekaan ini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan membuat dan menetapkan perintah kepada bangsa Israel yang mengatur tatanan hidup hak asasi manusia. Isi dari tatanan hak asasi manusia itu ada 10 perintah, saudaraku. Yang pertama, janganlah engkau menyebar kabar bohong, dalam pengertian menjauhkan diri dari kesengajaan menyebarkan hoax, karena itu akan merusak martabat kemanusiaan kita dan mencemarkan citra kesegambaran kita dengan Tuhan. Yang kedua, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, dalam pengertian membangun hidup jujur terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Yang ketiga, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum, dalam pengertian tetap memiliki integritas diri berpihak kepada kebenaran. Yang keempat, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya, dalam pengertian keadilan diberlakukan tanpa pembeda-bedaan, karena rasa keadilan itu adalah milik semua orang. Yang kelima, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu, dalam pengertian menjaga dan memelihara hak milik orang lain tanpa ada niat sedikit pun untuk mengambil apa yang bukan milik kita. Yang keenam, apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya, dalam pengertian terbangunnya hati untuk saling membantu meringankan beban orang lain. Yang ketujuh, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya, dalam pengertian menjauhkan sikap arogansi, tidak ada intimidasi, tetapi peduli. Yang kedelapan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang kesembilan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar, dalam pengertian tidak dikuasai oleh sifat rakus, tamak, dan koruptif, karena sikap yang sedemikian menjadikan manusia kerdil di hadapan Tuhan dan sesamanya manusia. Yang ke-10, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dalam pengertian berlaku kasih kepada semua orang tanpa ada pembeda-bedaan di dalam perbedaan. Saudaraku,
Inilah perintah atau ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel untuk membangun masa depan setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir. Di samping hukum secara vertikal telah ditetapkan oleh Tuhan, dan pada saat yang sama, hukum secara horizontal, hukum sosial harus diperankan. Kasih, kebenaran, dan keadilan harus menjadi pilar kehidupan setiap umat percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Marilah di dalam hidup ini kita berjalan dan berperilaku kasih, benar, adil, jujur, dan damai, karena inilah kemerdekaan dan masa depan yang sesungguhnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.